Rasulullah mengatakan miskinun liman kana lahu malun. Miskin sayang seribu sayang. Jabatan yang dimiliki kalau digunakan supaya masyarakatnya selamat dunia akhirat. Orang-orang yang ada di penjara misalnya, narapidana tadi itu, pokoknya narapidana atau yang ada di penjara yang agamanya Islam wajib harus salat jamaah. Dosa-dosa yang sudah dikerjakan itu hancur itu dengan berkat wudunya. Al-Quran udah jelas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun binatang yang melata di atas dunia ini illa kecuali 'ala Allahi rizquha. Rizkinya itu adalah Allah. Tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang itu tidak akan mati kalau rizkinya belum habis. Tenang aja hidup pada itu. Jalankan aja tugasnya itu. Rizki kita, makanan kita itu tidak akan habis dan tidak akan ketukar. Tidak akan habis kalau kita belum mati. Kalau udah mau mati baru rizki kita habis. Semut aja, semut itu tuh enggak punya pemikiran itu. Tapi semut itu mati di atas makanannya sendiri. Tapi ingat adik-adik ya, ini needs namanya, kebutuhan ya, bukan want. Ada namanya need itu kebutuhan. Ada namanya want, itu keinginan. Yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah needs kita itu, kebutuhan kita, bukan want kita, bukan keinginan. Bukan keinginan kita. Lah kalau keinginan kita masalahnya enggak putus-putus. Namanya keinginan. Udah punya ini, ingin ini lagi. Udah punya ini lagi. Ini tudu gitu. Coba aja ada itu. Kebutuhan yang ada yang kita miliki ya, yang diinginkan oleh manusia. Apa? Sandang, pangan, papan, seksual, kehormatan. 5 ini. Kehormatan termasuk dalam kategori kebutuhan, dianggap kebutuhan. Sandangan itu apa? Pakaian. Pangan, makanan. Papan, tempat tinggal. Seksual, ini masuk kebutuhan ini. Jangan Anda kira Anda kebutuhan. Cuma seperti sudah saya sampaikan itu, waktu dan tempatnya itu yang harus diatur. Kapan? Itu masuk dalam kebutuhan. Ya Rasulullah mengatakan miskinun liman kana lahu malun. Miskin sayang seribu sayang. Liman kana lahu malun, bagi orang yang memiliki harta benda yang banyak. Ini bisa dikias. Liman kana lahu mansabun, punya mansab, derajatnya tinggi. Liman kana lahu syuhrah, popularitasnya luar biasa, ratingnya luar biasa. Wala zaujatalah lagu ndem duwe sebinian. Miskin namanya tuh miskin. Cuma waktunya ada deh ya, kan ada saatnya. Jangan zalim juga, melakukan sesuatu, menempatkan sesuatu, mengerjakan sesuatu bukan pada waktunya. Jangan salah paham. Lah Ustadz kayak ngompor-ngomporin, enggak. Seksual itu, bayangkan apa yang diinginkan oleh Nabi Adam di surga. Ada, tapi enggak ada zaujatalahnya. Ya gelisah juga lah. Sehingga seksual itu bagian daripada kebutuhan. Tapi kalau adik-adik enggak butuh juga enggak apa-apa. Kalau adik-adik enggak butuh, enggak apa-apa juga. Cuma ini kebutuhan. Ya namanya kebutuhan itu ya mau bisa kita ambil, bisa enggak gitu. Ini bagian daripada kebutuhan, tapi bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, papan. Nah, baru seksual tadi itu. Pasangan hidup, dan khusus ada doanya di dalam Al-Quran supaya kita memiliki pasangan hidup.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa khususnya itu. Rabbana hab lana, ya Allah berikanlah kami min azwajina, pasangan-pasangan kami. Dari sejak sekarang dan apa kirim proposal ke Allah Subhanahu wa taala. Kapan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu serahkan kepada Allah. Ya, doa itu proposal, itu pengajuan permintaan. Ya, bayangkan itu punya doa itu dalam Al-Qur'an itu supaya memiliki yang mendapatkan kebutuhan itu. Yang kelima itu kehormatan. Nah, ini ya Dedek, kehormatan ini. Kehormatan ini ya Dedek ya, kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, Masya Allah. Jabatan yang dimiliki kalau digunakan supaya masyarakatnya selamat dunia akhirat, ya Allah Rabbi, kan luar biasa itu. Kebetulan kan teman yang datang dari jamaah tabligh, Ustaz, ya sebaiknya jamaah tabligh jangan terlalu ya a priori lah terhadap politik, saya bilang. Artinya maksudnya pokoknya politik jelek. Nah, enggak lah. Kalau jamaah tabligh jadi presiden, suruh menterinya khuruj 40 hari. Wah, luar biasa, saya bilang. Iya. Khuruj itu kan udah jadi untuk makanan rohani mereka, itu udah ibadah aja pekerjaannya kan. Tidak terlalu banyak mikirin dunia. Nanti wakilnya dulu yang mikirin dunia itu, mikirin urusan-urusannya kan. Banyaklah staf-stafnya itu, banyak itu. Contoh ini contoh aja, Dedek ya. Man sholat, siapa yang sholat arba'ina yauman, 40 hari jamaah, berarti 200 waktu, bari'a minan nifaq wan annar, orang itu akan bebas daripada kemunafikan dan api neraka. Kalau mau lihat menterinya itu menjadi menteri yang amanah, khuruj itu jamaah 40 hari, tapi yudrikur raqatal ula, ayudrikut takbiratul ula, dia menemukan takbiratul ihram. Berat itu ada, bukan takbiratul ihram. Santri aja yang di atas itu berarti nah, itulah kira-kira gambarannya. Bari'a minan nifaq, akan menjadi amanah itu orang. Kalau mampu dia sholat jamaah 40 hari atau 200 waktu, dan setiap waktu itu dia lakukan dan selalu menemukan takbiratul ihram, maka orang itu Rasulullah ini ya, Dedek ya, menjanjikan bari'a minan nar, orang itu udah bebas dari api neraka, wan nifaq, dan munafik. Alamatul munafiqin salah satu tanda orang munafik itu ada 3, berarti bebas dari yang 3 ini. Mana itu? Iza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Kalau ingin memiliki asisten, pembantu, atau orang-orang yang menjadi amanah, caranya bagaimana? Kader dia tuh, gojlok itu, supaya dia itu jamaah 40 hari atau 200 waktu, dan dia menemukan takbiratul ihram. Itu. Luar biasa itu. Kalau pimpinannya itu memikirkan nasib masyarakatnya nanti di akhirat, dan efeknya di dunia juga luar biasa. Lah kalau semua menteri-menteri itu amanah, Masya Allah, tabarakallah. Presidennya sama menterinya itu jamaah, mantap. Orang-orang yang ada di penjara misalnya, narapidana tadi itu, pokoknya narapidana atau yang ada di penjara yang agamanya Islam, wajib harus salat jamaah. Mantap itu ada itu. Pas keluarnya nanti semua yang ada di penjara langsung dari dai semua terus itu. Kenapa? Imannya udah mantap, kuat di penjara. Tidak perlu terlalu banyak dakwah kepada mereka berkorban, tidak perlu, cukup aja latih gojlok itu supaya salat jamaah terus di penjara, maka insya Allah hatinya akan bersih. Dosa-dosa yang sudah dikerjakan itu hancur itu dengan berkat wudunya. Ini ndak di saat masuk penjara kelas 3, pas sudah masuk di penjara kelas tongkol jari terus. Di waktu masuk penjaranya kelas tongkol, pas sudah masuk kelas
Kelas apa namanya? Ngebahas bab ikan-ikan itu. Kelas ikan pari. Kelas ikan asap gitu. Yang tadinya kelas cumi ya naiklah mungkin kelas. Kenapa? Karena tidak dididik di mereka di sana. Al-Quran, ayat, as-sunnah, hadis-hadis, fatwa-fatwa ulama itu kalau mau disampaikan, bersihkan dulu ini tempatnya, ini hatinya dulu. Gimana caranya? Solat, jamaah. Nanti dengan sendirinya dia itu akan menerima semua pelajaran yang diberikan, ceramah-ceramah yang diberikan. Kira-kira begitulah. Ini ajaran Islam ini. Ya, tidak tahu ini santri-santri ada yang jadi gubernur, ada yang menjadi presiden. Nanti kan kita tidak tahu nasib seorang itu kan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan mulka, kerajaan, kekuasaan itu man tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kau bisa saja mencabut itu kekuasaan, kerajaan itu pada siapa saja yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Ya Allah, Engkau bisa untuk membuat orang yang hina, walaupun itu jadi budak awalnya, bisa jadi diangkat menjadi orang yang mulia. Wa tuzillu man tasya. Dan orang yang tadinya mulia, orang yang tadinya jadi pejabat, bisa saja diturunkan oleh Allah menjadi orang yang hina. Biyadikal khair. Yang namanya kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tidak tahu lah. Selama jabatan itu digunakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak? Ini santri-santri yang mentalnya kuat, ya baguslah nanti. Ya, kita sangat berharap suatu saat pimpinan itu muncul dari kalangan-kalangan santri. Presiden hafal Quran, mantap itu. Istiqlal dia langsung jadi khotibnya, mantap itu.